Selamat sore teman-teman peserta PSU Learning Academy. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatan. Selamat datang kembali di training kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk menyalakan kameranya, memasang virtual background, dan ikuti terus rangkaian acara pada hari ini untuk mendapatkan info-info mengenai pengembangan diri yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa dan unggul. Hari ini program pembelajaran kita dengan topik Developing Others, dan hari ini materi yang akan kita bahas mengenai Managing People dan Relationship. Baiklah, sebelum lanjut, mungkin di sini ada teman-teman yang baru join, jadi izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai apa itu PSU Learning Academy. PSU Learning Academy adalah inisiasi gerakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dalam segi pengembangan diri melalui berbagai kegiatan training yang berbiaya sesuai kemampuan para pesertanya. Dana yang terkumpul dari para peserta akan didonasikan untuk membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah alternatif jalanan atau SAAJA. PSUWIS ini terselenggara dalam rangka Anniversary Talent HRM di bulan Juli dengan tema Berbagi untuk Sesama Menginspirasi untuk Semua. Acara ini pun disupport oleh Inergi dan Sekolah SAAJA, dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi dan kepada teman-teman PSU Learning Academy yang berkenan untuk melakukan donasi dapat ke rekening yang sudah kami sampaikan di chat box. Pada chat box teman-teman juga sudah ada link untuk registrasi ulang dan untuk verifikasi sertifikat yang nantinya teman-teman terima setelah mengikuti pelatihan, jadi jangan lupa untuk registrasi ulang. Baik, selagi semuanya bersemangat, kita akan capture terlebih dahulu momen ini dengan berfoto bersama. Mohon Bapak Ibu dan teman-teman semua dapat menyalakan kameranya. Bapak Ibu boleh membuka kameranya sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Saya akan hitung. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu yang ada di halaman kedua, boleh menyalakan kameranya sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Saya akan hitung. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materi dari fasilitator, kita akan perkenalkan dahulu fasilitator kita. Hari ini fasilitator kita adalah Ibu Agnes Desiana. Beliau merupakan Assessment Center Psikologis dari 2020 sampai sekarang. Beliau juga berpengalaman di industri dan organisasi psikologis di 2017 sampai 2020. Paper publication about technopreneurship dan psikologi di tahun 2017 sampai 2019. Author for 3 published book in Buana Ilmu Populer di tahun 2017 dan 2021. Beliau juga merupakan Associate Assessor di tahun 2016 sampai 2017 dan aktif dalam kegiatan konseling dan narasumber pengembangan diri. Dan langsung saja kita akan sapa Ibu Agnes. Halo Ibu Agnes, bagaimana kabarnya Bu? Halo Bu Yohana, kabar baik. Bagaimana kabarnya juga Bu? Luar biasa Bu. Ya, hari ini Bu Agnes akan membawakan materi mengenai managing people dan relationship ya Bu. Iya, betul. Nanti kita akan sama-sama sharing juga dengan Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga rekan-rekan yang ada di sini terkait dengan cara membina relasi dan juga bagaimana membangun interaksi dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mempersilahkan Bu Agnes untuk menyampaikan materi hari ini. Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yohana. Selamat sore Bapak Ibu semua dan juga rekan-rekan dan teman-teman yang sudah hadir. Mungkin boleh kalau misalnya sudah ada yang bisa menghidupkan videonya, boleh dihidupkan. Tapi jika memang sedang tidak bisa dihidupkan videonya, boleh di-off saja untuk videonya. Kemudian di Zoom sudah ada
tabel chat ya, untuk kolom chat, bisa kalau misalnya Bapak Ibu mau saling kenalan ya, bisa dituliskan nih siapa namanya, kemudian panggilannya biasa dipanggil siapa, dan juga dari daerah mana atau dari asalnya saat ini di mana gitu ya, supaya kita bisa saling kenal juga nih. Kalau dari saya sendiri, perkenalkan saya Agnes Desi, biasanya saya dipanggil Agnes juga, kemudian saya dari Jakarta, dan seperti yang sudah disampaikan Bu Yohana, saya berpengalaman atau experience-nya saat ini sebagai seorang psikolog ya. Jadi banyak hal yang mungkin bisa kita saling sharing juga bersama-sama di sesi hari ini, terutama ketika kita akan membina relasi dan membangun interaksi dengan orang-orang sekitar kita, khususnya di tempat kerja ya. Karena biasanya di tempat kerja banyak banget nih ragam karakteristik orang-orang yang ada yang kita temui dan juga mungkin bisa menjadi sumber pembelajaran bagi kita semua. Oke, baik. Saya akan share screen untuk materinya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab di bagian akhir. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya ketika lagi ada di penjelasan sebelum sesi terakhir, boleh di kolom chatnya dituliskan untuk pertanyaannya. Seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Berikut adalah untuk topik terkait dengan managing people and relationship yang akan kita lakukan dan akan saya sharingkan di sore hari ini. Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu nih sama beberapa fakta penelitian ya yang ada di dalam psikologi sendiri ya. Jadi kalau di dalam psikologi disebutkan bahwa hubungan kerja atau mungkin hubungan kerja yang efektif dengan rekan kerja ya, dengan orang-orang yang ada di tempat kerja kita, baik itu atasan, anggota tim kita, mungkin bawahan kita, atau mungkin pelanggan kita, itu bisa menjadi landasan bagi kepuasan kerja dan juga ketika kita berkarir. Kenapa demikian? Karena kalau dari penelitian yang dilakukan oleh Spektor di tahun 2012 ini, ketika kita itu sepanjang hampir 24 jam ya, mungkin sekitar setengah harinya itu sekitar 8 sampai 10 jam itu kita berada di kantor. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk bisa membangun relasi dengan orang-orang yang ada di kantor juga. Kenapa? Kalau sampai ada konflik atau sampai ada hal-hal yang mungkin membuat kita menjadi tidak suka dengan orang-orang yang bekerja bersama dengan kita, maka kita secara mental akan merasa terbebani. Kita akan jadi lebih mudah merasa sedih, lebih mudah merasa stres, dan mungkin hal-hal yang tadinya biasa-biasa aja jadi membuat kita merasa lebih cepat lelah gitu. Karena orang-orang di sekitar kita membawa situasi atau membuat kita menjadi cepat marah atau mungkin menimbulkan emosi-emosi negatif yang membuat kita malah jadi tidak bisa produktif dalam bekerja. Jadi menurut Spektor, di penelitiannya, hubungan kerja yang efektif dengan orang-orang di tempat kerja, baik itu rekan kerja, atasan, bawahan, ataupun pelanggan, itu bisa menentukan apakah kita puas bekerja dalam perusahaan ataupun apakah kita akan menentukan sebuah karir itu akan kita lakukan di dalam perusahaan ini atau tidak. Seperti itu. Kemudian dari penelitian yang berbeda dilakukan oleh Gallup Organization. Jadi Gallup Organization ini adalah organisasi yang sering meneliti tentang dunia kerja dan juga melakukan analisis tentang indikator kepuasan kerja dari tahun 1990-an sampai dengan tahun 2022. Dan dari proses pelaksanaan penelitian tersebut, organisasi ini menemukan fakta juga bahwa jika Anda atau kita bekerja dengan seseorang yang cocok dengan kita, dan orang itu bisa menjadi teman baik kita, maka kita akan mendapatkan kepuasan kerja seperti kita harapkan. Jadi tidak semua orang yang di tempat kerja itu bisa menjadi teman. Tapi ketika kita bisa menemukan orang yang bisa menjadi teman di tempat kerja, maka itu akan membuat kita merasa lebih mudah dalam melakukan bekerja. Kenapa? Karena jadinya punya teman seperjuangan. Jadinya punya teman yang bisa saling sharing, punya teman yang bisa saling curhat, saling mendengarkan masalah kita baik secara pribadi personal di dalam kehidupan sehari-hari di luar pekerjaan ataupun ketika kita dalam pekerjaan. Karena pada dasarnya kita ini makhluk sosial dan di dalam proses itu kita butuh orang-orang atau butuh teman nih dalam proses kita melakukan segala sesuatu. Dalam hal ini khususnya adalah bekerja, karena tadi balik lagi, kita menghabiskan hampir setengah hari di waktu kita itu adalah untuk bekerja di dunia organisasi, di dunia institusi pendidikan, ataupun di tempat yang saat ini kita melakukan kegiatan profesional kita, seperti itu. Maka dari itu sangat penting nih bagi kita untuk juga bisa mengetahui orang-orang yang ada di sekitar tempat kerja kita juga. Oke, berikut itu fakta penelitiannya. Kemudian
dari fakta penelitian ini sebenarnya apa sih yang mau didapatkan? Jadi dari prosesnya sendiri ada nih manfaat kita memiliki hubungan relasi yang baik dengan orang-orang yang tempat kerja. Jadi dari prosesnya ada 4 manfaat besar. Kenapa penting bagi kita untuk memiliki hubungan relasi yang baik dengan orang-orang di tempat kerja. Pertama, tadi sudah disampaikan juga oleh penelitian baik oleh Spector ataupun oleh Gallup Organization adalah meningkatkan kepuasan di dalam merencanakan karir di tempat kerja. Kemudian tentunya karena kita makhluk sosial ya, ketika kita bisa membina relasi dengan baik di tempat-tempat kerja dengan orang-orang yang kita ajak bekerja sama, maka itu bisa meningkatkan kenyamanan kita. Kita jadi punya tempat untuk bisa berada dan juga lebih bisa menjadi diri sendiri apa adanya. Oleh karena itu bisa meningkatkan kenyamanan kita dan itu bisa membuat kita secara mental dan secara fisik bisa lebih sehat. Kemudian pada ujungnya itu bisa meningkatkan produktivitas kita juga, baik untuk anggota tim ataupun untuk rekan kerja kita ataupun untuk diri kita sendiri. Lalu balik lagi dengan adanya teman seperjuangan, maka itu bisa memberikan dukungan moral ya bagi kita semua, serta kita jadi bisa punya tempat nih untuk meminta bantuan apabila ada pekerjaan-pekerjaan yang sulit dan harus dilakukan. Jadi memang untuk bisa mendapatkan manfaat ini, maka kita perlu bisa untuk membina relasi dengan orang-orang yang ada di tempat kerja kita semua. Kemudian selanjutnya adalah sebenarnya karakteristik seperti apa sih yang perlu kita lakukan atau yang perlu ada dalam diri kita untuk bisa kita membangun serta membina hubungan relasi. Dari bahasanya ya, membangun dan membina hubungan. Oleh karena itu ini adalah kalimat aktif. Kalimat aktif artinya adalah kita yang harus lebih pertama kali menyediakan waktu ataupun membuat kondisi ini terjadi. Jadi kita tidak bisa kayak meminta orang lain untuk menyediakan ini sebelum kita menyediakan secara pribadi dulu. Karena kalimatnya adalah membangun serta membina. Artinya ada subjek nih. Subjeknya siapa? Subjeknya diri kita sendiri. Oleh karena itu, karakteristik yang perlu ada di dalam diri kita, yang perlu kita bangun supaya kita bisa membina hubungan relasi dengan baik, adalah kepercayaan. Rasa percaya ya. Rasa percaya ini mungkin lebih mudahnya adalah bagaimana kita bisa memahami, mempercayai rekan kerja kita, dan perasaan di dalam diri kita bahwa kita bisa mengendalikan mereka. Bahwa setiap orang itu punya yang namanya kelemahan dan kelebihan, dan setiap orang itu tidak sempurna, tapi bukan berarti mereka tidak bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, kita perlu ada nih keinginan untuk bisa mempercayai dan juga memahami mereka. Dan ini akan menjadi landasan atau fondasi dasar untuk kita bisa memulai segala sesuatu hubungan di dalam relasi. Baik dalam relasi kerja ataupun ketika kita membangun sebuah hubungan pertemanan dengan teman kerja kita. Jadi sama seperti halnya ketika kita membangun hubungan dimanapun kita berada, di dalam proses membangun hubungan di dalam tempat kerja pun juga perlu rasa percaya. Karena ketika sudah muncul rasa percaya, maka kita bisa nih mulai untuk memahami dan juga menghargai mereka. Cara-cara yang bisa dilakukan banyak hal ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mungkin nanti bisa saling sharing juga nih di dalam kolom chat-nya, apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk bisa membangun rasa percaya nih untuk teman-teman rekan kerja ataupun orang-orang yang Bapak Ibu temui di dalam proses bekerja, baik itu pelanggan, atasan ataupun bawahan. Pertama, karena kita sesama manusia ya, maka kita harus perlu saling menghargai dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Apapun background-nya, apapun jenis kelaminnya, apapun latar belakangnya, atau apapun usianya. Jadi, semua orang ingin dihormati dan dihargai dalam artian adalah memberikan rasa respect ya, respect ataupun menunjukkan attitude atau sikap yang baik dan juga sopan. Baik secara pribadi ataupun ketika kita meminta pertolongan ataupun ketika kita memberikan sebuah masukan ataupun feedback terhadap orang-orang yang ada di tempat kerja itu. Jadi tetap perlu ada memperlakukan orang lain dengan hormat dan juga saling menghargai. Lalu jika memang ada kegiatan ataupun tadi ya, kita kan mengandalkan mereka untuk melakukan sebuah pekerjaan yang kita rasa mereka bisa nih. Ketika mereka bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut atau ketika mereka bisa untuk memenuhi kebutuhan itu dan sesuai nih dengan harapan dan ekspektasi kita, maka kita perlu memberikan sebuah pujian atau apresiasi atau sebuah
apa ya namanya, sebuah pujian yang bisa memberikan mereka menjadi lebih senang gitu ya untuk bekerja, atau paling tidak memberikan rasa terima kasih kepada mereka yang sudah membantu kita ataupun sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sudah bisa kita andalkan. Kemudian juga di dalam prosesnya, ketika ada hal-hal yang mungkin di dalam kegiatan itu ada argumen ya, atau ada diskusi yang kemudian berbeda secara pendapat ataupun secara pemikiran dengan kita, bukan berarti kita merasa diri kita benar sepenuhnya, tapi kita perlu nih untuk bisa melihat adakah pendapat-pendapat dari mereka yang juga benar atau mungkin ternyata sesuai walaupun tidak sepenuhnya sama dengan apa yang kita punya pendapat. Jadi kita perlu juga nih memperjuangkan hal tersebut dan juga walaupun adanya hambatan-hambatan dalam prosesnya, tetap kita bisa untuk menyampaikan hal tersebut dengan sopan dan juga dengan tetap saling menghargai. Jadi seperti yang tadi ya, karena ini sifatnya adalah aktif, maka perlu nih kita untuk melakukan secara lebih dulu sebelum kita mengharapkan rekan kerja kita atau orang-orang di tempat kerja kita melakukan hal ini. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah, ini karakteristik pertama, karakteristik selanjutnya adalah melakukan penerimaan. Penerimaan dalam hal ini adalah mencoba memahami dengan cara peduli dan juga memperhatikan perasaan orang lain serta keliling kita untuk membantu di dalam menjalin interaksi dalam hubungan relasi kerja. Jadi tadi kita sudah membuka rasa percaya. Setelah membuka rasa percaya, kita perlu melakukan penerimaan. Penerimaan dengan cara memahami. Tidak semua perlu dipahami atau tidak semua harus bisa langsung diterima. Tetapi yang perlu dilakukan adalah kita mencoba untuk memberikan rasa peduli dulu dengan cara memperhatikan terlebih dahulu sebenarnya apa sih pemikiran, perasaan, hal-hal yang kemudian menjadi rasa takut, kemudian yang menjadi rasa cemas, atau mungkin apa sih situasi yang ada di dalam pekerjaan itu yang membuat kondisi di dalam hubungan kita membina relasi itu menjadi tidak bisa dilakukan secara efektif. Jadi tidak melakukan judgmental atau penilaian yang berlebihan sebelum kita bisa mencoba benar-benar memahami apa sih yang dirasakan dan dipikirkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau dalam bahasanya psikologi ada ya, mencoba berada di sepatu orang lain. Jadi kita bisa mencoba melihat dari sudut pandang orang lain. Contoh, misalnya ada rekan kerja kita yang, selalu pulang cepat gitu ya, atau mungkin kerjanya kelihatannya kok, males-malesan dan tidak pernah, lembur nih, tidak seperti kita yang selalu lembur ataupun selalu kerja dengan semangat. Lalu kita tidak mencoba memahami mereka dan kemudian berpikir bahwa, "Oh, berarti kerjaanku lebih berat nih daripada kerjaan dia. Kalau aku minta tolong harusnya dia bisa dong bantuin karena dia kan, nggak seberat itu pekerjaannya." Nah, ini hal-hal yang perlu diminimalisir terlebih dahulu sebelum kita membentuk sebuah judgemental atau penilaian seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi ada hal-hal yang tidak kita ketahui di tempat ataupun di situasi dia saat ini. Bisa jadi dia adalah orang yang lagi mencoba atau seorang ibu rumah tangga yang anaknya lagi sakit, sehingga mau nggak mau dia harus kerjanya nggak boleh lembur, harus pulang tepat waktu, kemudian dia juga nggak bisa tuh, lama-lama di tempat kantor, dan kemudian kenapa kelihatan malas-malesan, mungkin karena dia menjaga anaknya sampai pagi, sampai subuh, sehingga ketika bangun pagi, tidurnya tidak cukup, istirahatnya tidak cukup, jadinya terlihat malas-malesan. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita kemudian mencoba untuk, memberikan penilaian yang berlebihan ataupun mencoba melakukan, judgemental yang tidak baik gitu ya kepada, rekan kerja kita atau orang-orang tempat kerja kita. Jadi yang perlu dilakukan adalah untuk memahami, maka yang perlu dilakukan adalah mendengarkan. Kenapa kita perlu mendengarkan? Karena kita diciptakan dengan 2 telinga. Jadi kita perlu mendengarkan terlebih dahulu dan juga dengan mendengarkan kita bisa memahami nih apa yang sebenarnya terjadi dan orang itu pun juga bisa mengerti bahwa kita datang ke mereka bukan untuk, dikritik ya, tapi untuk bisa didengarkan dan jadinya ada, komunikasi di dalam prosesnya sehingga itu bisa membuat, proses di dalam membina hubungan ini menjadi lebih baik. Kemudian, yang harus dilakukan adalah empati. Empati dalam hal ini adalah mencoba untuk secara langsung tidak memberikan, saran-saran ketika tidak dibutuhkan.
Karena bisa jadi bukan saran yang dibutuhkan, tapi hanya tempat untuk didengarkan. Oleh karena itu, kita perlu nih untuk tahu posisi kita apakah saat itu diminta untuk memberikan pendapat, diminta untuk mendengarkan, atau cuman diminta untuk menjadi teman yang ada di dekat kita, di dekat mereka, yang hanya perlu ada fisiknya aja tanpa perlu ngelakuin apapun gitu ya. Jadi perlu nih untuk sama-sama memahami proses tersebut dan tentunya adalah apabila sudah ada kesepakatan ataupun ada hasil yang disepakati secara bersama, maka perlu dilakukan secara konsisten dan juga ada komitmen yang dilakukan secara bersama-sama untuk bisa semakin meningkatkan ataupun membina hubungan relasi yang baik dengan rekan-rekan kerja ataupun orang-orang yang di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang perlu ada adalah komunikasi terbuka. Salah satu media ataupun cara yang paling efektif untuk bisa kita memahami dan membina hubungan relasi dengan orang-orang tempat kerja adalah dengan berkomunikasi. Dengan cara melakukan ataupun menyampaikan pesan serta berbicara dengan orang tersebut. Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah berbicara, tidak pernah kita melakukan komunikasi, kita tidak pernah mendekati, maka tidak akan ada yang namanya saling mengenal. Jadi perlu nih ada proses untuk berkomunikasi dan berbicara untuk kita bisa tahu sebenarnya orang ini seperti apa sih dari gaya berbicaranya, dari cara dia menyampaikan sebuah ide, dari cara dia menyampaikan sebuah informasi, dari cara dia untuk mencari informasi itu di mana. Dengan hal-hal tersebut, maka kita bisa tahu nih seperti apa kita harus bersikap dan bagaimana kita bisa menentukan cara kita untuk membina relasi dengan orang tersebut. Dengan cara berkomunikasi juga, kita bisa menunjukkan bahwa kita ingin membuat mereka merasa bernilai, dihargai, dan mereka pun terlibat nih di dalam setiap proses yang kita akan tanyakan atau kita ajak diskusi. Dan dengan hal tersebut, kita semakin bisa menyesuaikan dengan gaya berbicara yang ada di rekan kerja kita. Gaya berbicaranya seperti apa sih? Bisa jadi ada gaya berbicara yang ketika kita datengin orang tersebut maunya langsung to the point. Nggak mau tuh bertele-tele, nggak mau tuh rumit-rumit. Yang penting jelas, singkat, padat, dan sesuai dengan kebutuhan. Ada juga yang mungkin nggak mau kalau misalnya langsung to the point, maunya ada yang disebut sebagai basa-basi dulu, ditanya dulu mungkin kondisi kerjaannya, ditanya dulu mungkin kondisi rumahnya, ditanya dulu mungkin tadi di kantor ketika datang macet atau tidak, mungkin hal-hal lain yang perlu ditanyakan di luar pekerjaan. Jadi perlu ada basa-basi dulu sebelum kita tanya to the point. Ada juga mungkin gaya bicara yang ketika kita kasih informasi harus membawa data atau harus membawa laporan yang jelas sebelum kita datang ke mereka. Jadi ada banyak nih cara kita menyesuaikan gaya berbicara di tempat kerja sesuai dengan rekan-rekan kerja ataupun orang-orang yang sedang kita ajak interaksi. Tapi untuk mengetahui hal tersebut, maka kita perlu untuk sering-sering berkomunikasi dengan orang-orang tersebut. Karena tanpa komunikasi tidak mungkin kita bisa tahu nih sebenarnya orang ini sukanya kayak gimana, cara ngomongnya harus kayak gimana, cara mendekatinya harus seperti apa. Jadi kalau tidak ada komunikasi, tidak akan ada proses untuk mengenal ataupun menyesuaikan dengan gaya berbicara. Cara-cara yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan dengan proses memfasilitasi ide atau mungkin ketika ada konteks-konteks di mana ada kegiatan-kegiatan kepanitiaan di tempat kerja, kita bisa nih mengajukan diri untuk ikut dalam proses tersebut sehingga kita bisa semakin tahu cara bekerja dengan orang-orang itu di luar konteks yang formal di dalam bekerja. Jadi dalam panitia, misalnya panitia untuk acara tertentu ya, entah itu acara 17 Agustusan, entah itu acara buka bersama, entah itu acara tahun baru atau mungkin hal-hal lain yang mungkin bisa terjadi di dalam perusahaan atau mungkin acara ulang tahun di tempat kerja atau hal-hal lain dengan kita bisa terlibat dalam sebuah kepanitiaan kita bisa semakin terlibat dalam kegiatan memfasilitasi ide dan mencari informasi nih sesuai yang ada di tempat kerja kita. Dan kemudian kita juga semakin bisa tahu bagaimana gaya berkomunikasi sesuai dengan tipe-tipe orang yang kita akan ajak berbicara atau kita ajak diskusi. Kemudian di dalam prosesnya sendiri, yang perlu kita lakukan adalah kita bertanya nih untuk menentukan kebutuhan mereka seperti apa. Kemudian kembali lagi mendengarkan dengan seksama. Kemudian apabila kita punya informasi yang mungkin sesuai, kita bisa kasih informasi tersebut nih dengan cara yang tepat. Dan kemudian yang paling terakhir yang perlu dilakukan adalah merangkum.
merangkum ataupun merekap setiap informasi yang sudah disepakati, didiskusikan, dan juga di-sharingkan secara bersama. Karena dengan kita merangkum, kita bisa kembali memastikan pemahaman sudah sesuai atau belum. Jadi bukan berarti ketika orang lain menyampaikan kondisi A, kita langsung kayak, oke, kita setuju dengan A, tapi kita bisa merangkum dulu nih, oh berarti tadi kondisi A terjadi karena adanya kebutuhan untuk melakukan B, C, D, E gitu. Oleh karena itu kita perlu pastikan lagi, benar nggak pemahaman saya? Benar nggak apa yang saya rekap seperti ini? Atau ada hal-hal yang mungkin kurang atau yang perlu disesuaikan kembali dengan proses yang ada di dalam tempat kerjanya ataupun orang tersebut. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang perlu ada di dalam diri kita untuk kita bisa membangun serta membina hubungan relasi adalah bersikap proaktif dan asertif. Proaktif dan asertif ini adalah inisiatif berkomunikasi dengan menggunakan pemilihan kata atau contoh analogi yang memiliki arti bagi lawan bicara sesuai dengan latar belakang. Contoh, kalau misalnya kita berbicara dengan orang-orang yang masih muda atau mungkin orang-orang generasi milenial ya saat ini atau mungkin anak-anak muda zaman sekarang gitu, anak-anak muda zaman now ya bahasanya gitu ya. Berarti kita harus menggunakan cara mereka berbicara, menggunakan istilah-istilah ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang trendy ya. Trendy dalam artian bahwa yang mereka ketahui, yang mereka pahami, bukan menggunakan bahasa-bahasa yang cuma kita pahami. Tapi kembali, apabila kita berbicara dengan orang yang satu generasi dengan kita, maka kita perlu menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan generasi yang kita juga pahami dan juga orang itu pahami. Begitu juga dengan kalau misalnya kita berbicara dengan orang yang suka dengan hobinya adalah olahraga gitu. Maka kita bisa membuka dengan bahasa-bahasa olahraga gitu ya, atau mungkin istilah-istilah olahraga yang seringkali biasanya digunakan juga di dalam istilah-istilah di dalam perusahaan. Misalnya perlu ada coach. Coach itu apa sih? Oh, coach itu adalah orang yang melatih. Misalnya seperti di dalam sepak bola ataupun di dalam basket, ada tuh coach, orang-orang yang berada di kursi pemain, tapi bukan orang yang bermain, melainkan memberikan arahan dan juga memberikan masukan apabila pemainnya sedang melakukan kegiatan olahraga di dalam prosesnya gitu. Jadi bahasanya kita berikan sebagai bahasa yang mudah dipahami dan juga dimengerti sesuai dengan latar belakang orang tersebut ataupun hobi ataupun kesukaan ataupun mungkin usianya seperti itu. Nah, dalam proses kita bisa proaktif dan asertif, maka kita harus bisa bertindak cepat dan tepat dalam situasi rutin, karena bisa jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang sering kita temui. Kemudian apabila memang ada hal-hal yang perlu disetujui secara tindakan, maka kita perlu nih untuk memfasilitasi dan juga mengajukan diri untuk menjadi fasilitator ataupun menjadi coach ataupun menjadi orang yang akan berada di depan untuk bisa memulai sebuah aktivitas kegiatan diskusi. Dan juga untuk bisa menjadi proaktif dan asertif, kita perlu bisa melihat ataupun mengambil peluang nih, memulai interaksi dengan rekan kerja. Misalnya, kita sulit ketemu dengan orang itu di jam kerja, tapi kita tahu dia selalu masuk kerja di jam lebih cepat, setengah jam dibandingkan orang-orang karena rumahnya jauh, sehingga dia selalu datang pagi. Oleh karena itu, ketika kita mau berinteraksi dengan orang tersebut dan kita ingin mengenal orang tersebut, maka kita datang juga di jam mereka datang. Sehingga ketika mereka datang pagi, kita ikut datang pagi, dan itu adalah waktu prime time ya bagi kita untuk bisa semakin mengenali orang tersebut. Karena di saat tersebut, kita dan dia yang sedang ada di dalam tempat kerja tersebut. Atau mungkin kita tahu bahwa orang ini jarang makan siang di kantin, tapi dia makan siangnya mungkin di meja kerjanya. Kita bisa nih datang ke meja kerjanya, terus mengajak makan siang sama-sama. Atau kalau misalnya kebalikannya, orangnya sering makan di kantin, terus kita tahu nih mejanya nomor berapa, atau mungkin sukanya di pojokan meja yang nomor berapa untuk makan di kantin, kita bisa datangi untuk proses memulai interaksi. Sehingga kita semakin tahu bahwa, oh orang ini caranya seperti apa, dan kita perlu bagaimana untuk mengatasi ketika ada perbedaan pendapat ataupun ada perbedaan yang perlu difasilitasi bersama-sama. Sebelum
Lanjut, ini ada sebuah video singkat ya, Bapak Ibu. Kita akan tonton sama-sama. Nanti saya akan tanya untuk prosesnya seperti apa nih yang Bapak Ibu dapatkan dari proses menonton video tersebut. Kurang lebih akan sekitar 4 menit, jadi nanti boleh dituliskan ya di kolom chatnya apa sih insight yang Bapak Ibu dapatkan dari video yang sedang kita akan tonton bersama ini. Hai guys, kembali lagi bersama channel Generasi Milenial. Semua orang tentunya ingin sekali mempunyai rekan kerja terbaik dan mempunyai hubungan berkualitas pula dengannya. Bagaimana tidak, di saat kita mempunyai hubungan yang berkualitas, tentu kita akan mempunyai banyak sekali keuntungan-keuntungan yang sangat luar biasa. Dimulai dari target kerja tercapai, mampu membangun kerjasama yang baik, semakin semangat dalam bekerja, dan masih banyak lagi pastinya. Namun, untuk membangun sebuah hubungan kerja yang berkualitas tentunya tidaklah mudah. Perlu cara-cara ampuh agar kamu bisa mempunyai rekan kerja yang berkualitas dan hubungan kalian pun bisa disebut berkualitas. Daripada penasaran, yuk simak ulasan di bawah ini. Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 5 tips membangun hubungan berkualitas dengan rekan kerja. Number 1. Kenali lebih jauh. Tak kenal maka tak sayang. Pepatah yang satu ini tentunya sudah nggak asing lagi di telinga semua orang. Begitu juga dengan rekan kerja, kenalilah dia terlebih dahulu mengenai sifatnya, karakternya, hobinya, motivasinya, dan tentunya ketahui juga cara menghadapi atau meluluhkan orang seperti dia. Cara untuk bisa mengenali rekan kerja dengan baik juga nggak bisa sembarangan dan secepat kilat. Sesekali, ajaklah rekan kerja kamu untuk makan atau melakukan kegiatan di luar pekerjaan kalian. Dijamin percakapan kalian akan lebih dalam dan tidak terlalu kaku pastinya. Number 2. Hargai prestasi dan pencapaian. Daripada membicarakan keburukan atau hal-hal negatif tentang rekan kerja, alangkah lebih baiknya kita memberikan dukungan atau menghargai setiap kerja keras dan prestasinya selama ini. Tidak perlu macam-macam, memberikan ucapan selamat dan tidak iri dengan sebuah pencapaian dia pun sudah sangat keren kok. Menghargai kerja keras rekan kerja juga tidak hanya di saat dia mendapatkan sebuah prestasi atau pencapaian saja, tetapi hargailah setiap usahanya meskipun gagal atau hargailah setiap pendapat, gagasan, dan ide yang rekan kerja kamu utarakan. Number 3. Berikan kebebasan. Mengikuti aturan atau budaya dalam sebuah perusahaan tentunya merupakan sebuah keharusan untuk semua pekerja. Namun bukan berarti kamu berhak untuk mengekang dia untuk berkreasi lebih luas dan menciptakan ide-ide yang lebih baru lagi. Berilah dia ruang untuk bisa membawa perusahaan ke arah yang lebih baik dan maju lagi dengan ide-ide kreatifnya. Ingat, biasanya ide-ide kreatif akan muncul di saat seseorang diberikan sebuah kebebasan loh. Makanya berikan rekan kerja kamu sebuah kebebasan untuk berpikir, berpendapat, dan memberikan ide-ide yang lebih keren untuk perusahaan. Selama tidak memberikan efek yang negatif, kenapa tidak? Number 4. Hargai privasi. Di saat kamu sudah mempunyai hubungan yang sangat dekat atau mempunyai hubungan yang cukup baik dengan rekan kerja, bukan berarti kamu bebas untuk mengetahui semua hal dan bebas untuk ikut campur dengan kehidupan pribadinya. Cobalah untuk memberikan sedikit batasan antara kamu dan rekan kerja. Mulai dari sekarang, jangan terlalu penasaran dengan kehidupan pribadi dari seseorang. Karena hal itu tentunya akan cukup mengganggu dan bisa membuat rekan kerja kamu menjadi tidak nyaman untuk bekerja sama denganmu. Number 5. Jadilah pendengar yang baik. Terakhir, jika rekan kerja kamu membutuhkan orang untuk mendengarkan curhatan-curhatan hatinya, jadilah pendengar yang baik. Selama itu keinginan pribadinya untuk menceritakan dan kamu tidak berusaha mencari tahu kenapa tidak. Namun kamu pun harus berhati-hati dan jangan salah langkah guys. Usahakan untuk tidak terlalu mengguruinya atau mengomentari kehidupannya begitu dalam. Gimana, sudah tahu bukan cara-caranya seperti apa? Yuk aplikasikan dan jalilah hubungan yang tidak hanya baik tetapi juga berkualitas. Nah, jika kamu memiliki pendapat yang lain, ketikkan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan share juga channel ini ke seluruh media sosial kamu. Oke, baik. Tadi videonya ya, jadi sekitar
4 menit ya kita sudah menonton terkait dengan bagaimana tips membangun hubungan kerja gitu ya dari generasi milenial. Ini adalah YouTube channel yang juga cukup banyak memberikan beberapa tips-tips khususnya terkait untuk orang-orang generasi milenial. Jadi usia dari tahun 2000-an sampai 2022 ya berarti. Oleh karena itu tadi ya bahasa yang digunakan bahasanya bahasa gaul gitu ya. Hai guys gitu ya bahasanya gitu. Jadi mungkin itu salah satu cara dari YouTube tersebut untuk bisa menggait ataupun menarik orang-orang yang mereka tuju, yaitu orang-orang generasi milenial. Tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar nih dari proses yang ada di situ, karena untuk proses membina hubungan relasi itu di setiap generasi selalu akan ada kesusahan ataupun suka dukanya masing-masing. Oke, mungkin sebelum prosesnya saya lanjutkan, kalau dari Bapak Ibu sendiri atau rekan-rekan sekalian, apa sih insight yang Bapak Ibu dan rekan-rekan dapatkan dari ketika sudah menonton video ini gitu ya? Mungkin kalau misalnya ada insight-nya, boleh dituliskan di kolom chatting-nya ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk tadi insight apa sih yang Bapak Ibu dapatkan ketika tadi menonton video sepanjang durasi 4 menit tersebut. Oke, ini ada pertanyaan juga ya, ada 2 pertanyaan, tapi mungkin pertanyaan nanti akan kita bahas sama-sama setelah selesai materi. Oke, di bawahnya ada insight dari Pak Nugroho Perkasa. Menurut aku insight dari video tersebut dalam setiap environment kita harus bisa beradaptasi dan bersosialisasi karena tantangan dan proyek sulit apapun dapat dilalui dengan mudah jika kita kompak ya. Hilangkan sekat karena kita semua sahabat. Oke, baik. Ini menarik banget nih. Setuju banget ya Pak Nugroho bahwa kalau misalnya kita berada di sebuah environment yang kita bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik, dan kemudian kita bisa membentuk sebuah hubungan nih dengan rekan-rekan kerja kita dan orang-orang tempat kerja kita dengan efektif, maka kita bisa saling kompak dan saling mengisi, sehingga tantangan atau proyek yang mungkin kelihatannya susah jadi kelihatan lebih mudah, dan karena kita bersahabat, sekat-sekat itu jadi hilang. Sehingga ketika ada proses diskusi, proses mencari ide, proses melakukan pekerjaan, itu enggak lagi untung rugi yang dihitung, melainkan adalah kesusahan bersama-sama ataupun kesenangan bersama-sama. Jadi kayak pepatah ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu ya. Jadi karena kita punya teman di dalam tempat kerja dan juga hubungan kerja kita efektif, maka kita bisa melakukan hal tersebut. Oke, terima kasih Pak Nugroho untuk insight-nya. Mungkin kalau dari Bapak Ibu yang lain, jika ada insight, boleh nih dituliskan di kolom chat-nya, ataupun kalau mau open mic langsung juga boleh, kalau misalnya mau ngomongin insight terkait dengan video yang sudah ditonton bersama tadi. Oke, baik. Ada yang mau menuliskan insight-nya lagi atau mungkin mau ngomong langsung di Zoom-nya? Baik, jika belum ada, nanti kita akan balik lagi ya. Kalau misalnya ada yang mau menyampaikan lagi, bisa dituliskan lagi. Selanjutnya, kita akan masuk ya ke yang berikutnya. Jadi tadi beberapa hal ya yang saya tangkap juga, yang saya highlight dari video yang juga kita sudah tonton. Ini ada beberapa cara nih atau tips untuk membangun relasi positif di tempat kerja. Pertama, kalau dari yang saya tangkap adalah kita harus bisa memahami diri sendiri dulu nih. Jadi langkah pertama sebelum kita membangun relasi atau membangun hubungan yang positif di tempat kerja adalah kita memahami diri sendiri terlebih dahulu. Memahami diri sendiri itu dengan cara mengevaluasi ke diri kita sebenarnya apa kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Kemudian, menyadari apakah hal tersebut, kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki itu sesuai nih dalam proses bekerja ataupun proses berkarir kita di dalam tempat kerja. Kemudian juga memahami bagaimana cara kita untuk mengelola emosi dan juga konflik yang akan muncul. Jadi ini penting, kenapa? Karena sebelum kita mencoba memahami orang lain, sangat penting untuk memahami diri sendiri. Sebelum kita mencoba untuk mengetahui cara untuk mengelola emosi ketika berhadapan dengan orang lain, penting bagi kita untuk mengetahui seperti apa cara kita untuk mengatasi emosi ketika kita sedang emosi. Emosi dalam yang saya maksud di sini adalah emosi negatif ya, bisa jadi emosinya marah, sedih, kemudian kecewa. Bagaimana cara kita mengelola itu dan meregulasi itu di dalam diri kita, sehingga ketika kita perlu untuk berinteraksi dengan orang lain atau memahami orang lain, kita tidak membawa rasa-rasa negatif itu kepada orang lain. Kenapa? Karena di dalam psikologi ada sebuah istilah yang disebut sebagai reflection. Jadi apa yang kita tampilkan itu yang akan diambil oleh orang lain dan itu yang akan direfleksikan
oleh mereka. Jadi kalau kita datang dengan situasi yang marah, bisa jadi orang yang tadinya nggak marah, ketika kita ajak berbicara dan nada kita tinggi dan kita marah, orang itu jadi ikut marah. Tapi ketika kita datang dengan tenang, dengan kalem, dengan juga tidak membawa marah sama sekali emosi itu kepada orang lain, orang yang kita ajak berbicara atau orang yang kita datangi bisa jadi tidak akan terpancing kemarahannya. Kenapa? Karena kita datang bukan dengan emosi marah, tapi kita datang dengan emosi yang lebih tenang. Jadi perlu nih untuk kita mencoba mengelola emosi sendiri dan memahami cara kita mengelola emosi itu. Cara mengelola emosi itu kalau di dalam psikologi ada beberapa hal ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Tapi salah satu cara yang paling efektif adalah misalnya dengan cara meditasi ataupun dengan kalau meditasi biasanya lama. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat itu ada namanya teknik pernapasan. Teknik pernapasannya adalah teknik pernapasan 3-4-7. Teknik pernapasan ini bisa dilakukan di tempat manapun, di situasi apapun, dan juga sangat singkat dan sangat cepat. Jadi teknik pernapasan 3-4-7 ini adalah dengan kita menarik nafas selama 3 detik, lalu menahan nafas selama 4 detik, lalu dihembuskan selama 7 detik, dan dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi kurang lebih mungkin hanya butuh waktu sekitar 1-2 menit untuk kita bisa mencoba meregulasi emosi dan mencoba lebih tenang ataupun menghilangkan atau meminimalisir emosi negatif yang ada dalam diri kita. Ini juga bisa dilakukan biasanya kalau kita lagi gugup mau presentasi di depan banyak orang yang tidak biasa untuk melakukan presentasi di depan banyak orang, itu biasanya bisa nih melakukan dengan cara teknik pernapasan ini. Saya orang yang juga nggak bisa terlalu tenang gitu ya, kalau misalnya lagi mau presentasi di depan banyak orang, terutama orang yang tidak saya kenal. Oleh karena itu biasanya sebelum saya presentasi atau sebelum saya menyampaikan materi di depan orang-orang, maka yang saya lakukan adalah saya mencoba menenangkan diri dengan cara menarik napas seperti tadi. 3 detik saya coba tarik, 4 detik saya tahan, kemudian 7 detik saya hembuskan, dan saya lakukan itu sebanyak 3-4 kali, jadi kurang lebih sekitar 1-2 menit. Biasanya akan menjadi lebih tenang dan secara sirkulasi di dalam diri kita pun oksigennya juga menjadi lebih baik sehingga kita jadi bisa lebih berpikir jernih dan tidak terbawa dengan rasa emosi yang ada di dalam diri kita. Dalam hal ini adalah emosi negatif yang saat itu muncul yaitu emosi gugup ataupun khawatir ataupun cemas. Oleh karena itu perlu nih untuk memahami diri sendiri. Selanjutnya, setelah memahami diri sendiri, pahamilah orang lain. Cara memahami orang lain tadi ya, di dalam video juga disampaikan, cari informasi terkait dengan kekuatan yang dimiliki oleh rekan kerja kita, anggota tim kita, atasan kita, bawahan kita, atau mungkin pelanggan kita, atau orang yang mungkin kita layani gitu ya, atau mungkin orang yang perlu kita ajak interaksi di dalam proses bekerja. Jadi perlu nih mencari informasi terkait dengan kekuatan yang mereka miliki, termasuk di dalam hal itu adalah hal-hal negatif yang ada di dalam diri mereka, sehingga kita bisa mencoba untuk menanggulangi hal tersebut. Lalu selanjutnya, ketika kita sedang memahami orang lain, yang perlu kita lakukan adalah menunjukkan rasa empati, dan kita datang dengan keinginan untuk membantu, bukan keinginan untuk menjatuhkan. Jadi kita datang dengan keinginan membantu, dengan keinginan yang baik, dengan sifat yang positif, sehingga orang lain pun secara tidak langsung akan merefleksikan sifat positif itu. Jadi balik lagi ya, seperti tadi di dalam teori psikologi kita ketika berinteraksi itu akan muncul yang namanya mirroring atau reflection. Jadi ketika kita datang dengan sifat positif, maka secara tidak langsung orang lain akan merefleksikan atau memirrorkan atau mencerminkan sifat yang positif. Tapi ketika kita datang dengan sifat yang negatif, maka tidak menutup kemungkinan orang itu juga akan memirrorkan atau mencerminkan sifat yang negatif karena kita datang juga dengan sifat yang negatif. Seperti itu. Jadi kita perlu nih untuk menunjukkan empati dan juga keinginan untuk membantu dalam proses kita berinteraksi dengan orang-orang di tempat kerja kita. Kemudian yang terakhir adalah pahami kondisi di lingkungan kerja. Kembali lagi, lingkungan kerjanya beda-beda. Apa yang sedang kita kerjakan dan orang lain kerjakan, dan situasi yang ada di dalam pekerjaan itu, baik yang kita alami ataupun orang lain alami, itu beda-beda. Oleh karena itu, ketika kita ingin berinteraksi dengan mereka, kita pahami dulu kondisi mereka. Kita sesuaikan dulu jadwalnya, kita atur dulu nih, apakah sesuai nih, kita mau ajak dia bersosialisasi, kita mau ajak dia membina hubungan relasi, tapi dia lagi sibuk-sibuknya, itu bisa jadi kita yang kena semprot tanpa ada apa-apa gitu ya. Jadi balik lagi, kalau misalnya kita ingin mengajak
orang lain berinteraksi, mengajak orang lain untuk membangun relasi, kita juga perlu tahu nih jadwal ataupun waktu-waktu yang tepat, momen-momen yang pas untuk bisa kita ajak sosialisasi nih, atau kita ajak untuk berinteraksi. Jangan sampai ketika kita ajak, mereka lagi marah sama orang lain, terus kita yang kena marah dan kita jadi ikutan marah. Akhirnya malah tidak jadi efektif. Kita perlu tahu kapan momen-momen di mana ini adalah waktu yang tepat dan ini adalah waktu yang tidak tepat untuk mengajak diskusi ataupun mengajak interaksi. Kemudian, kembali, kita perlu untuk menunjukkan sikap positif dengan tetap menaati juga aturan kerja yang sedang berlaku. Jadi kalau memang dia adalah atasan kita, kalau memang dia adalah orang yang lebih tinggi posisinya dari kita, dan kita ingin mengajak berinteraksi dan juga ingin mengajak untuk bertemu, alangkah lebih baik kita juga meminta izin terlebih dahulu dengan mereka, karena jadwal mereka mungkin lebih padat daripada yang kita bayangkan. Dan secara etika, karena dia adalah orang yang posisinya lebih tinggi atau mungkin dia adalah atasan kita, maka kita yang perlu lebih menyesuaikan diri, bukan mereka yang diminta menyesuaikan diri dengan kita. Kecuali kita adalah atasannya. Jadi kalau kita sama subordinat atau mungkin sama bawahan, bisa jadi kita yang minta subordinat kita menyesuaikan diri dengan kita. Tapi balik lagi ya, walaupun dia adalah subordinat atau bawahan, bukan berarti kita bisa semena-mena. Kita tetap perlu nih tahu sebenarnya jadwal subordinat kita padat juga nggak, atau ada nggak nih kerjaan-kerjaan yang udah kita minta deadline cepat, terus kita minta mereka malah kita ajak diskusi dan kita jadinya membuat mereka jadi nggak bisa nih ngerjain deadline-nya. Jadi tetap sama-sama untuk perlu tahu etikanya, baik itu ke atasan, posisi yang lebih tinggi, ataupun ke bawahan, posisi yang lebih rendah daripada kita. Begitu juga dengan pelanggan, karena pelanggan balik lagi adalah orang-orang yang akan menggunakan jasa kita dan orang-orang yang perlu kita layani, dan juga kita perlu tahu nih seperti apa sih cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelanggan tersebut. Jadi segala sesuatunya kita perlu untuk dikomunikasikan, disesuaikan dengan jadwal dan juga diatur nih seperti apa cara yang tepat atau waktu yang tepat, momen yang pas untuk bisa kita sama-sama membina hubungan relasi yang baik ini dengan orang-orang tempat kerja kita. Oke, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, ya ini sudah terakhir. Berarti tadi terima kasih untuk sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Kita akan saling tanya jawab dan saling sharing ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di chatting sudah ada insight lagi ya tadi dari video yang ditonton. Saya bacakan dari Bapak ya, ini Bapak atau Ibu ya, Paridawati Prekonen Setda, ada insight dari video bahwa pentingnya membangun hubungan kerja yang baik sesama rekan kerja agar tercipta kenyamanan untuk mencapai kesuksesan. Ya, setuju banget untuk insight-nya bahwa ketika kita bisa membangun hubungan kerja yang baik, terutama dengan sesama rekan kerja kita, maka kita bisa merasa lebih nyaman dan ada situasi yang kondusif di tempat kerja yang bisa dilakukan untuk mencapai kesuksesan itu bersama-sama. Terima kasih untuk insight-nya dari Bapak Ibu dan rekan-rekan. Kalau misalnya ada yang mau open mic untuk bertanya secara langsung atau memberikan insight secara langsung, boleh dipersilakan. Oke, baik. Sebelum ada yang open mic, ini ada pertanyaan juga ya pertama nih dari Pak Haris Harsono. Bapak Aris Harsono bertanya, bagaimana cara kita membangun relationship yang efektif apabila orang itu termasuk difficult people, sementara orang tersebut punya posisi penting dalam sebuah organisasi. Mungkin boleh saya tanya lebih lanjut kah, Pak Aris? Atau mungkin Kakak untuk ditanya lebih lanjut? Difficult people-nya itu seperti apa ya maksudnya? Iya, Bu. Iya, boleh Pak diceritakan. Biasanya orang itu arogan atau mau menang sendiri biasanya. Oke. Itu saya setuju. Berarti orangnya termasuk arogan, mau menang sendiri, semua yang disampaikan maunya dia yang benar gitu ya Pak? Iya. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Dan dia kebetulan berada di posisi yang penting dalam organisasi seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin ini sharing singkat ataupun mungkin hal-hal yang bisa dilakukan.
Jadi kalau misalnya orangnya difficult people seperti tadi ya, arogan, membenang sendiri, atau mungkin semua hal yang disampaikan itu harus yang benar dari diri dia, dan kebetulan dia adalah orang yang penting ataupun mungkin lebih tinggi ya posisinya daripada kita, mungkin yang perlu kita lakukan adalah pertama kita coba tanya dulu nih, atau ketika kita lagi berinteraksi atau mungkin lagi berdiskusi bersama, kita bisa tanya dulu, tujuan untuk diskusi ini apakah untuk saling brainstorming, saling memberikan ide, atau lebih ke arah untuk kita menerima masukan aja? Karena kalau kita sudah tahu tujuannya adalah hanya untuk kita menerima masukan saja, bahwa ini adalah sebuah arahan atau sebuah instruksi dan kita tidak punya ruang untuk menyampaikan pendapat ataupun menyampaikan sebuah ide, maka kita juga bisa lebih tenang gitu ya kalau misalnya dia mau menang sendiri gitu. Karena pada umumnya ketika dia sudah menyampaikan ide itu ya kita tidak punya kewenangan apapun atau kewajiban apapun untuk memberikan ide tambahan. Karena pada dasarnya ide yang disampaikan adalah ide yang mutlak ataupun hal yang harus dilakukan. Jadi mungkin tujuannya perlu dipastikan dulu nih, kalau misalnya ini memang adalah sebuah arahan atau sebuah instruksi dan memang prosesnya adalah kita hanya untuk mendengarkan dan kemudian mengerjakan dan menjalankan sesuai dengan apa yang dia minta, ya pada dasarnya kita juga bisa lebih legowo ya gitu ya, kalau misalnya dia akhirnya menunjukkan bahwa ide ini yang harus digunakan. Karena kalau enggak, kita udah susah-susah mikir, kita udah capek-capek untuk memberikan masukan, kita udah capek-capek nih untuk ngasih tahu jawaban ataupun ngasih tahu pendapat, tapi pada kenyataan dia nggak mau menerima semua itu. Jadi percuma juga apa yang sudah kita lakukan dan kita jadi merasa lebih kecewa dibandingkan ketika kita tahu bahwa oh ya dia cuma mau saya dengarkan aja dan segala sesuatunya nanti ya dia yang akan mutusin, ya berarti saya ikutin aja. Saya nggak perlu ada lagi nih hal-hal yang saya tambahkan atau saya sampaikan gitu. Jadi pastikan dulu tujuannya supaya kita juga bisa menempatkan posisi atau memposisikan diri sebaiknya seperti apa. Kemudian yang kedua, biasanya orang yang arogan atau menang sendiri kadang-kadang kalau tergantung ya, ada yang kayak mau kalau ada kesalahan mau menerima kesalahannya, tapi ada juga yang kalau misalnya salah terus kemudian melemparkan hal tersebut kepada kita gitu ya misalnya. Kalau misalnya dia adalah tipe orang yang pertama berarti itu bagus, artinya kita nggak perlu nih melakukan cara yang kedua. Kalau misalnya dia adalah orang yang dengan tipe bahwa setelah kita kerjain apa yang dia minta ternyata terjadi kesalahan, lalu kita yang disalahin. Maka cara yang kedua adalah kita bisa bikin sebuah catatan atau sebuah list hasil rekap dari diskusi bersama. Jadi tadi kan udah kita minta nih tujuannya apa? Tujuannya adalah kita hanya mendengarkan dan mengerjakan sesuai dengan instruksi ataupun idenya dia. Kemudian kita tulis catatan tersebut dan kita berikan konfirmasi setelah kita tulis bahwa jadi yang akan dilakukan adalah A, B, C, D, dan E. Oleh karena itu nanti saya akan melakukan ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak atau Ibu. Kemudian saya akan melakukan langkah selanjutnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, dan kemudian akan ada langkah selanjutnya sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Jadi setelah ini saya lakukan, maka harapannya adalah sesuai dengan apa yang tadi sudah kita sama-sama saya dengarkan juga ya Bapak Ibu. Jadi kita verifikasi lagi bahwa kita melakukan ini sesuai dengan arahan dan instruksinya dia. Jadi kalau misalnya ada terjadi apa-apa, bukan berarti kita lepas tangan, tapi kita juga bisa kasih tahu bahwa ini sudah kita sepakati bersama sesuai dengan instruksi dan arahan yang sudah dilakukan. Jadi dengan proses itu tetap ada proses komunikasi walaupun komunikasinya tidak sepenuhnya dua arah. Jadi komunikasinya tidak sepenuhnya dua arah, tapi ada lebih ke arah direktif dan satu arah, cuman kita juga tidak yang juga tidak punya catatan gitu ya. Jadi ketika mereka mau ngasih hal-hal yang mungkin juga tidak kita ketahui, kita udah punya nih catatan lengkapnya dan juga hal-hal yang perlu dilakukan. Seperti itu. Mungkin itu bisa membantu ya untuk prosesnya ketika kita berhadapan dengan difficult people. Dalam konteks ini adalah orang yang arogan, yang memenang sendiri, dan juga mungkin tidak mau mendengarkan pendapat gitu ya. Seperti itu karena konteksnya dia adalah orang yang posisinya lebih tinggi, kecuali orang itu adalah posisinya lebih rendah atau mungkin sejajar dengan kita. Kalau dalam posisi yang lebih rendah atau sejajar dengan kita bisa lebih proaktif dan asertif yang menyatakan bahwa tujuan kita bukan untuk saling menyuruh ataupun saling berdebat kusir, melainkan kita mencari ide ataupun solusi yang paling bisa memenangkan semua pihak atau semua kondisi, karena pada umumnya yang kita lakukan adalah untuk sama-sama enak.
bekerja di dalam perusahaan ini gitu ya. Jadi kalau misalnya konteksnya dia adalah orang yang sejajar ataupun orang yang mungkin lebih rendah posisi daripada kita, kita masih bisa punya bargaining ya, punya tolak ukur bahwa ini diskusi sama-sama ya, bukan saya ngikutin kemauan kamu aja gitu. Tapi kalau dia posisinya adalah orang penting dan orang yang memang punya wewenang untuk menentukan keputusan dan menentukan kebijakan, yaitu mau nggak mau harus diikuti karena kita bekerja dalam sebuah organisasi. Mungkin seperti itu ya yang bisa disampaikan. Ada tanggapan dari Pak Aris? Ya, terima kasih. Saya kira cukup jelas. Terima kasih sharing ilmunya. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris. Selanjutnya ada dari SJA. Oh, SJA ini Bapak apa Ibu ya? Mungkin saya akan bacakan ya, Bapak Ibu SJA, terkait dengan, oh Ibu, oke baik, Ibu SJA, mungkin saya bacakan terkait dengan bagaimana cara agar kita tetap bisa membina hubungan baik dengan orang lain sekalipun orang tersebut toksik. Mungkin saya akan bertanya lanjutan juga ya, boleh open mic-nya atau mungkin boleh di chat, ditambahan di chat Zoom-nya. Toksiknya itu yang seperti apa maksudnya dari proses ini? Oke, baik. Toksiknya adalah sulit untuk diajak komunikasi secara dewasa dan profesional. Oke. Mudah emosian mungkin ya. Jadi kalau kita mau ajak bicara malah ngebawanya masalah-masalah personal, bukan masalah-masalah profesional, sehingga segala sesuatu yang kita tanyakan diungkit-ungkitnya masalah-masalah personal. Oke, baik. Udah dikonfirmasi betul ya? Baik. Bagaimana cara kita bisa untuk membangun hubungan baik dengan orang tersebut, meskipun orang tersebut toksik? Jadi kalau diajak komunikasi itu nggak bisa dewasa dan nggak bisa profesional. Mungkin sebelum kita bisa membina hubungan yang baik, kita perlu tahu dulu nih, posisinya kita dengan orang tersebut itu apa? Apakah dia adalah orang yang akan kita ajak berinteraksi secara terus-menerus dan itu adalah anggota tim kita? Atau dia adalah rekan kerja, atau itu adalah atasan kita, atau itu adalah pelanggan kita, atau itu adalah bawahan kita. Jadi menyesuaikan dengan pertama posisinya mereka dulu terhadap diri kita untuk kita ajak interaksi. Karena kalau misalnya paling awal adalah orang itu adalah orang yang mungkin kita ajak interaksi ketika seperlunya aja atau ketika butuh aja gitu ya. Maka karena itu cara membina hubungan baiknya adalah ya paling tidak kita cukup kenal aja, kita cukup tahu aja siapa orang itu, kita cukup bisa tetap sopan, tetap saling menghargai, tetap bisa meminta tolong ataupun meminta bantuan ataupun meminta hal-hal yang kita butuhkan dari mereka dengan baik, dengan sopan, dengan etika profesional kita. Dan kita tidak perlu terlalu banyak mencampuri urusan personal orang tersebut. Kenapa? Karena ketika kita mencampuri urusan personal, orang itu bisa jadi ngebawa-bawa urusan personal terus. Padahal sementara yang kita mau adalah kita maunya komunikasinya secara dewasa dan profesional. Jadi kalau misalnya orang itu adalah orang yang jarang kita ajak interaksi dan hanya seperlunya aja, kita juga menaruh batasan untuk kita seperlunya aja berinteraksi dengan dia. Itu jika adalah kondisi yang paling pertama. Tapi jika dia adalah kondisinya adalah rekan kerja kita atau orang yang mungkin selalu kita harus ajak kerjasama atau kita selalu ajak interaksi atau komunikasi, dan ketika kita minta tolong ataupun kita minta bantuan, orangnya selalu kayak bawa-bawa masalah personal yang kayak, aku kan lagi ini jadi nggak bisa, aku kan lagi ini jadi nggak bisa. Terus kalau misalnya diajak komunikasi secara dewasa malah kemudian ngambek atau kemudian malah mutung ya gitu bahasanya ya. Nggak mau dengerin, terus kemudian pura-pura ngerjain hal yang lain atau pura-pura kabur gitu. Maka yang perlu kita lakukan adalah satu, kita perlu coba ajak baik-baik berbicara dari hati ke hati ya, secara personal untuk kayak kenapa situasinya seperti itu. Kemudian, apa sih sebenarnya yang ada di dalam diri kita yang menurut dia jadi membuat dia mudah merasa marah gitu ya, atau jadi tidak bisa bersikap profesional ke kita. Setelah kita tahu apa tanggapan diri dia kepada diri kita, maka selanjutnya kita perlu tahu adalah tanggapan dia sendiri terhadap dirinya gimana sih?
Jadi kita juga perlu tahu nih cara dia memaknai dirinya seperti apa, sehingga kita bisa tahu orang ini bersikap tidak dewasa, tidak profesionalnya karena memang belum dewasa secara profesional atau secara umur, atau memang dia nggak tahu aja cara untuk berinteraksi dengan baik atau berrelasi dengan baik gitu. Kalau misalnya dia tidak tahu cara berrelasi dan berinteraksi, kita bisa kasih tahu, kita kasih knowledge-nya, kita kasih informasinya. Tapi kalau emang sifatnya aja yang memang kayak gitu, maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu bisa untuk memaklumi dan memahami, tapi juga punya cara khusus supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak dibawa personal. Dalam artian, cara paling mudah adalah mencatat. Mencatat segala sesuatu yang ada, yang pernah dia sampaikan, dan ketika dia mulai bawa-bawa masalah personal ataupun hal-hal yang sebelumnya terjadi kemudian dibawa-bawa dan diungkit-ungkit, kita balik lagi dengan catatan dan data yang juga kita miliki. Bukan dengan cara saling benar-benar atau saling salah-salahan, tapi kemudian lebih ke arah untuk sama-sama refleksi dan mengkonfirmasi bahwa jadi sebenarnya yang mana nih yang mau kita lakukan, yang A, yang B, yang C, atau mungkin ada tambahan yang D. Jadi kalau misalnya orang itu adalah orang yang paling sering kita ajak interaksi dan perlu kita lakukan interaksi, maka kita perlu nih untuk mencoba memahami, mendengarkan, kemudian mengetahui sebenarnya apa tanggapan diri dia terhadap kita, tanggapan diri dia terhadap dirinya sendiri, dan kemudian kalau memang orangnya adalah orang yang seperti itu secara proses, ya kita perlu punya strategi juga dengan mencatat segala sesuatu yang ketika kita ajak diskusi, perlu nih untuk kita bawa selalu supaya ketika mau dibawa ke masalah personal yang diungkit-ungkit, kita punya catatan yang lebih detail dan juga kita bisa sama-sama nih untuk ngejelasin bahwa nggak kayak gitu proses yang kemarin, melainkan seperti ini. Tapi bukan berarti proses yang kemarin yang sudah dilakukan itu salah sepenuhnya atau benar sepenuhnya. Jadi tetap kita perlu cari lagi apa yang mau kita lakukan selanjutnya. Jadi balik lagi, yang diungkit bukan masalah lalu, tapi yang kita ungkit adalah apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang. Jangan dibawa-bawa lagi masa lalu, tapi yang sudah berlalu biarkanlah ya sudah, itu sudah terjadi. Kalau itu salah ya sudah, itu salah, tapi cara memperbaiki seperti apa yang perlu kita lakukan sekarang. Itu kalau rekan kerja. Kalau misalnya itu adalah atasan, kalau atasan mungkin lebih susah ya, karena kalau atasan kan itu given, terberi. Kita tidak bisa memilih atasan kita. Jadi pilihannya antara kita mengikuti, kemudian menerima, dan kemudian mencoba untuk meregulasi emosi secara pribadi saja, atau kita mencoba aktif, asertif kepada atasan dan ajak bicara atasannya. Kalau kita udah ajak bicara atasan, ketika kita datang dengan orang yang suka mengungkit-ungkit masalah, atau suka mengungkit-ungkit masalah personal atau masa lalu, cara kita datang ke mereka adalah dengan terbuka yang kita datang bahwa kita datang ke sini bukan untuk menghakimi mereka, melainkan kita datang untuk mencoba bekerja lebih baik di bawah arahan mereka. Jadi kita perlu lebih rendah hati dan rendah diri gitu ya, bahwa oh ya, karena di atasan dan itu adalah terberi dan saya harus mengikuti atasan saya harus menyesuaikan dengan kondisi atasan saya. Seperti itu. Jadi bukan dengan cara menghakimi, tapi dengan cara bahwa asertif datang kepada atasan bahwa apa sih yang atasan butuhkan dari saya supaya saya bisa lebih baik bekerja di bawah arahan atasan saya ini atau di bawah arahan Bapak Ibu supaya pada akhirnya saya bisa menyesuaikan dengan ekspektasi yang diinginkan oleh atasan saya atau oleh Bapak Ibu sekalian. Itu kalau atasan. Kalau subordinat itu lebih mudah. Kalau subordinat, karena kita yang berada di posisi yang lebih tinggi, maka kita bisa memberikan target ataupun parameter bahwa kalau mau bekerja dengan saya, kamu harus seperti ini, targetnya seperti ini, dan saya harapkan seperti ini. Jadi kita kasih arahan yang jelas atau batasan yang jelas, batasan yang sesuai bahwa profesionalitas itu apa sih menurut saya, dan itu bisa nggak diterima oleh kamu sebagai bawahan saya. Kalau misalnya nggak bisa diterima, bagian mananya yang nggak bisa diterima. Jadi dalam konteks ini, kita bisa lebih banyak memberikan arahan-arahan dan masukan-masukan kepada subordinat kita, ataupun bawahan kita. Jadi itu untuk kondisinya, jadi sesuai dengan posisi kita dengan orang tersebut di tempat kerja,
apakah orang itu adalah orang yang sering kita ajak interaksi, rekan kerja, atasan, ataupun subordinat kita. Karena untuk memposisikan dirinya akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang perlu kita lakukan. Tapi pada umumnya, secara general yang perlu dilakukan adalah seperti yang tadi sempat saya sampaikan di awal, bahwa proses ini adalah proses untuk kita mencoba mengenali mereka dan memahami mereka. Oleh karena itu, kita perlu menaruh rasa percaya dan juga menerima serta membuka komunikasi secara terbuka terlebih dahulu. Jadi kita datang dengan mereka untuk mendengarkan dan juga memahami, mencoba merefleksikan ataupun mencerminkan apa sih yang kita harapkan dari mereka dan juga apa sih yang kita perlukan dari mereka yang akan kita lakukan sesuai dengan kebutuhan bersama-sama pada akhirnya. Seperti itu, semoga bisa membantu menjawab ya, Bu SDA. Baik, terima kasih Bu Desi. Tadi di chat ada insight sepertinya dari Pak Adi Sdishub. Oh ya, Rekan kerja adalah keluarga kedua selain keluarga di rumah. Selama aktivitas kita lebih lama berkomunikasi dengan rekan kerja daripada dengan keluarga. Jadi dengan hubungan yang baik dengan rekan kerja akan menambah kenyamanan dan semangat bekerja. oke, baik. Terima kasih Pak Adi untuk insight-nya ya. Benar sekali, rekan kerja kita adalah keluarga kedua ya. Karena tadi kita paling sering berada di tempat kerja selain di rumah. Jadi selama kita ada di tempat kerja, alangkah baiknya kita punya hubungan yang ataupun relasi yang baik nih dengan rekan kerja kita supaya menambah kenyamanan dan juga kita semakin semangat untuk bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih Pak Adi untuk insight-nya. Baik, Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan lagi atau ada yang ingin didiskusikan dengan Bu Agnes? Bisa langsung di open mic atau di chat saja. Tidak ada, kita akan lanjut ke game quiz interaktif, Bapak Ibu. Dari Ibu SDA sangat menjawab secara menyeluruh. Terima kasih banyak, Bu Agnes. Oke, baik Bapak Ibu, jika tidak ada, kita akan langsung masuk ke game quiz interaktif. Terima kasih Bu Agnes untuk paparan materinya. Bapak Ibu, seperti biasa, untuk aturan mainnya, Bapak Ibu tinggal ketik saja di kolom chat box kami. Oke, Bapak Ibu, hadiahnya masih sama, yaitu voucher diskon training senilai Rp1.000.000 dari Talent HRM. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Ini ada tebak kata, apa alat musik tradisional Nusa Tenggara Timur? Bapak Ibu silahkan langsung. Oke, ini dari Bapak Suratno. Pak Suratno, boleh di open mic-nya, Pak? Sasandu. Sasandu. Kita lihat jawabannya. Oke, tepat sekali, 1 poin untuk Pak Suratno. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini ada teka-teki, apa persamaan antara uang dan rahasia? Silakan Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat-nya. Kira-kira persamaannya apa antara uang dan rahasia? Oke, dari Pak M. Supriyanto. Boleh di open mic, Pak? Susah dipegang, Mbak. Oke, kita lihat jawabannya tepat sekali. Sama-sama susah dipegang. 1 poin untuk Pak Supriyatno. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Pak. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ini ada judul lagunya Rayuan Pulau Kelapa. Bapak Ibu tinggal urutkan saja lirik lagunya. Silahkan Bapak Ibu bisa langsung diurutkan. Oke, kita
Kita akan panggil Bapak Kenya, Pak Kenya di Sparbud. Bapak Kenya boleh di open mic atau Ibu? Oh, Ibu, maaf Bu. Oke, Ibu Kenya boleh jawabannya apa, Bu? B Aceh. Aceh. Oke, Bu. Mungkin boleh sambil dinyanyikan, Bu? Kurang bisa. Malu ya, Bu. Oke, nggak masalah, Bu. Kita lihat jawabannya. BAC, tepat sekali. 1 poin untuk Ibu Kenya. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat, Bapak Ibu. Ini tebak kuliner. Cluenya adalah gambar di layar Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu boleh jawab. Ini Pak Nugroho Perkasa. Oke, Asinan, seger asinan. kita lihat jawabannya tepat sekali. 1 poin untuk Pak Nugroho. Kita masuk ke pertanyaan kelima. Makasih. Ini tebak kota. Bapak Ibu silakan tebak kira-kira kota apakah. Oke, ini ada Ibu Feni. Silakan Ibu Feni. Jawabannya. Jawabannya Mataram, Mbak. Oke, kita lihat. Tepat sekali. 1 poin untuk Ibu Feni. Terima kasih, Mbak Yohana. Sama-sama, Bu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ini ada teka-teki. Bintang apa yang tidak terlihat di langit? Silakan Bapak Ibu boleh langsung tulis jawabannya. Bintangin masih salah, Pak. Ibu Feni lagi. Boleh di open mic jawabannya, Bu? Jawabannya bintang laut. Oke, kita lihat jawabannya tepat sekali, bintang laut. 1 poin lagi untuk Bu Feni. Selamat ya, Bu. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah berpartisipasi di game quiz kita hari ini. Dan terima kasih kepada Bu Agnes untuk materi hari ini. Mungkin konklusi singkat tentang materi kita hari ini, atau apa sih yang Bapak Ibu dapatkan dari materi kita hari ini? Mungkin Pak Adi S. Dishub, boleh Pak? Terima kasih. Dari pengetahuan kali ini dapat mendapatkan ilmu bagaimana caranya kita mendekatkan diri atau mungkin membuat nyaman pada relasi atau rekan kerja. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Adi untuk kesimpulannya. Dan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, untuk training kita di hari Jumat, kita akan membahas mengenai Design Thinking for Entrepreneur. Untuk trainernya besok masih Bu Agnes ya, Bu ya. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua jangan sampai ketinggalan. Demikian telah kita lalui bersama Bapak, Ibu, dan teman-teman semua rangkaian acara PSD With Learning Academy. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bu Agnes yang telah mengajar hari ini, dan juga untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua atas atensi dan partisipasi Bapak, Ibu semua. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, jangan lengah, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan, dan cuci tangan, serta selalu tetap lebih kreatif dan produktif. Dan sesuai materi kita hari ini, semoga kita bisa menjaga relationship kita dimanapun kita berada. Baik, Bapak Ibu, saya Yohana beserta tim yang bertugas hari ini pamit undur diri. Semangat sore, Selamat sore. Terima Bapak kasih Ibu Bu yang ingin Agnes. beristirahat. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Terima Bapak Ibu kasih, semua, Bapak Ibu. sehat-sehat semua ya. Sampai ketemu besok. Amin. Oke.